Persib Bandung bisa meraih kemenangan secara dramatis di menit-menit terakhir dengan skor akhir 2-1. Dari jalannya dua pertandingan tersebut, kita bisa perhatikan bahwa pertandingan berjalan dengan tensi tinggi. Kemudian pertandingan berjalan cukup ketat. Pertandingan juga berjalan cukup keras dengan begitu banyak kartu kuning yang diberikan oleh wasit, plus ada satu kartu merah juga dari pertandingan antara Persija Jakarta versus PSM Makassar. And now to the second match, pertandingan antara Persib Bandung versus PS Sleman. Di konten preview sudah saya jelaskan bahwa Persib perlu mengaktifkan mesin mereka di lini tengah. Jika mesin di lini tengah ini bisa berfungsi dengan baik, maka Persib punya chance untuk meraih kemenangan. Tapi jika tidak bisa berfungsi dan tidak bisa keluar dari tekanan para pemain PS Sleman, karena memang Coach Dejan Antonik menerapkan compact football, bertahan bersama-sama, menyerang bersama-sama. Jadi tidak akan mudah bagi Persib Bandung di pertandingan ini, dan itu terbukti. Dan lagi-lagi kita melihat bahwa para pemain Persib Bandung sulit untuk keluar dari tekanan para pemain PS Sleman, yang sebetulnya juga terjadi pada saat mereka ketemu kan di pertandingan Liga 1 tahun lalu. Sama juga kan, Persib harus comeback dari situasi tertinggal dulu 1 gol kan dari PS Sleman, dan akhirnya mereka bisa menang dengan skor 2-1. Di game ini juga sama. Walaupun pertandingan ini bermain di home base atau home stadium dari PS Sleman, tapi saya kira itu bukan merupakan sebuah keuntungan. Tidak ada penonton yang hadir juga, walaupun mereka memang tentu lebih memahami seluk-beluk dari lapangan tersebut. Tapi kan kita lihat para pemain Persib Bandung juga sebelumnya kan bermain di sana. Jadi saya juga tidak sepakat jika ada yang mengatakan bahwa PS Sleman ini diuntungkan karena bermain di kandang sendiri. Enggak juga, mereka juga tidak mudah untuk bisa menciptakan peluang di pertandingan ini. Tapi perlu kita salut perjuangan dari para pemain PS Sleman yang bermain Spartan. Spartan itu artinya apa? Ada inisiatif sendiri dari para pemain untuk melakukan improvisasi pada saat mereka sulit menembus pertahanan dari Persib Bandung. Karena kita tahu Persib punya duet yang tangguh, Igbo Nevo dan juga Nick Kuipers. Dan saya kira Igbo Nevo bermain baik di game ini. Beberapa kali dia bisa memenangi duel di udara, beberapa kali dia bisa memberikan long ball passing yang akurat. Nick Kuipers sesekali nih termakan gerakan-gerakan cepat dari para pemain PS Sleman. Apakah itu Sadam Ghaffar ataupun Nico Velez. Jadi memang ini adalah pertandingan yang sulit bagi Persib Bandung, tapi sebelum saya membahas jalannya pertandingan, saya ingin membahas dulu line up. Imade Wirawan, Hen, Nick Kuipers, Victor Igbonevo, Kapten Tim, Ardi Idrus, Dedi Kusnandar, kemudian Farshad Nur, Esteban Vizcara, Febri Haryadi, Freds Butuan, dan Ferdinand Sinaga karena Ezra Walian memang tidak fit, dan kemudian Wander Luiz tidak bisa bermain karena sebelumnya mendapatkan kartu merah. Dari PS Sleman, Ega Rizky, kemudian Bagus, Fabiano, Mario Maslak, luar biasa nih Fabiano dan Maslak. Samsul Arifin ini pernah saya jelaskan di konten preview saya bahwa ini pemain bagus dia yang juga mencegah para pemain Bali untuk menusuk dari sektor yang memang dia tempati. Kemudian Aaron Evans, pemain jangkar, Kim Jeffrey juga pemain jangkar, Arsyad, Irfan Jaya, Sadam Ghaffar dimainkan dari awal, dan Nico Velez. Secara permainan terlihat seimbang. Baik Persib maupun PS Sleman bisa membangun serangan, tapi end produknya tidak ada. Karena sebetulnya pertahanan dari kedua tim ini bagus, maka itu tidak banyak peluang yang tercipta, meskipun Sleman lebih banyak menciptakan peluang di babak pertama. Saya kira form dari Imade Wirawan bagus, dan juga keputusan yang tepat dari Coach Robert Rene Alberts untuk memainkan penjaga gawang yang berpengalaman di pertandingan ini. Apalagi ini sekarang sudah babak semifinal, tapi bisa saja nanti di leg kedua dimainkan penjaga gawang lainnya. Tapi paling tidak keputusannya ini sudah benar, memainkan Imade Wirawan. Dari Sleman, saya kira keputusannya lebih benar lagi yang dilakukan oleh Coach Dejan, karena dia memainkan Sadam Ghaffar yang punya kemampuan untuk heading. Sebab kita tahu Nick Kuipers dan juga Igbo Nevo ini kan sering memenangi duel di udara, dan itu yang terjadi teman-teman. Sadam Ghaffar bisa mencetak gol melalui sundulan. Dalam sebuah proses serangan yang dibangun, Nico Velez memberikan ke Samsul Arifin, what a cross by Samsul Arifin, dan Sadam Ghaffar bisa mencetak gol. Persib tertinggal. Saya menonton pertandingan ini, dan saya kira salah satu cara untuk Persib bisa masuk pada saat memang mereka sulit untuk merancang sebuah serangan yang rapi karena berkali-kali pressing dari para pemain Sleman, artinya kan end produknya kan nggak ada. Saya justru mengira bahwa Persib ini akan mencetak gol dari set piece, dan betul itu yang terjadi. Di luar dugaan saya juga, ternyata feeling saya benar. Dari corner, tidak mudah loh mencetak gol dari corner, karena kita tahu begitu banyak pemain Sleman di sana. Tapi Igbo Nevo bisa menyundul bola tanpa
tekanan dari salah seorang pemain Sleman setelah menerima umpan dari Febri Haryadi menyamakan kedudukan. Setelah itu juga tetap Persib sulit untuk bisa bermain kreatif. Karena di tengah ini semua dikawal oleh para pemain Sleman. Saya melihat bahwa para pemain Sleman di tengah ini, Kim dan juga Evans ini luar biasa memberikan pressing. Sehingga tidak berkembang peran dari Febri Haryadi ya atau juga Farshad Nur, apalagi Deddy Kusnandar dalam urusan mendistribusikan bola. Maka itu akhirnya dilakukan pergantian pemain di tengah. Beckham Putra masuk, ya kan, Abdul Aziz masuk, baru semakin membaik rancangan serangan yang coba dilakukan oleh para pemain Persib walaupun tetap belum sempurna. Terus bagaimana caranya untuk bisa menjebol gawang dari Sleman? Tentu caranya selain dari set piece ya atau artinya situasi bola mati adalah melalui counter. Jadi Persib ini saya kira taktiknya berubah di babak kedua setelah cooling break ya di 15 menit terakhir menerapkan strategi counter. Dan itu sangat baik karena beberapa kali dari counter mereka hampir menciptakan peluang, tapi akhirnya mereka ciptakan peluang setelah Freds bertukaran passing dengan Febri, kemudian Freds memberikan bola ke Beckham Putra memberikan passing yang tertuju ke Febri shooting bisa di-save oleh Ega Rizky, bagus save-nya, tapi di sana ada Freds Butuan yang bisa mencetak gol penentu kemenangan dari Persib Bandung. Padahal sudah ada Bagus Nirwanto di sana coba untuk menghalau bola tersebut. Jadi saya kira bahwa kecerdasan dari para pemain Persib yang bisa membuat mereka menang di game ini. Padahal secara permainan ya saya melihat bahwa PS Sleman juga memberikan begitu banyak tekanan kepada para pemain Persib. Ini adalah pertandingan terberat bagi Persib Bandung menurut saya di Piala Menpora tahun 2021 ini, dan sebetulnya taktik dari Dejan Antonik ini berhasil dia terapkan di babak pertama dan babak kedua sebelum cooling break. Tapi setelah cooling break terlihat efektivitas ya Persib di lini pertahanan lebih baik karena mereka disiplin mengawal lini pertahanan dan sesekali melakukan counter attack dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kemenangan. Jadi teman-teman, kesimpulan saya dari kedua pertandingan leg pertama adalah bahwa memang dua pertandingan tersebut berjalan dengan intensitas tinggi ya, tensi dari para pemain juga luar biasa tinggi. Maka itu tidak mudah bagi masing-masing tim untuk mencetak gol. Pressing dan counter pressing, permainan keras. Di pertandingan Persija Jakarta belasan kartu, ya PSM versus Persija Jakarta belasan kartu kuning dan 1 kartu merah. Di pertandingan Persib juga banyak kartu kuning, ya Persib versus PS Sleman juga banyak kartu kuning. Jadi memang para pemain dari masing-masing tim ini tidak ingin kalah dan mereka ingin memberikan yang terbaik bagi klub yang mereka bela. Ya, maka itu perlu lagi saya tegaskan bahwa bagi teman-teman yang merupakan fans dari keempat tim ini juga jangan berkecil hati ketika tim kalian kalah, karena lihat juga perjuangan para pemain. Mereka sudah bermain total, tapi juga diperlukan kesabaran. Kesabaran ini yang saya kira juga menjadi salah satu kunci bagi tim-tim yang nantinya akan bertanding di leg kedua nanti. Dengan bersabar, tentunya mereka akan bermain lebih tenang lagi. Dengan bermain lebih tenang lagi berarti mereka bisa mengandalkan kecerdasan mereka. Kecerdasan permainan itu sangat diperlukan dalam sebuah pertandingan yang kemungkinan berjalan ketat. Kita tahu nih second leg akan ketat lagi. Jadi para pemain harus bermain cerdas lagi. So play smart, itu adalah kuncinya di leg kedua nanti bagi keempat tim ini. Jika mereka ingin lolos ke babak final. Karena kita tahu kan gol tandang tidak dihitung. Jadi PSM pun harus meraih kemenangan jika mereka ingin lolos ke fase selanjutnya. Persija Jakarta juga seperti itu. Jika seri, 1-1 kayak 2-2, ya apalagi 0-0, maka akan ada tendangan adu penalti. Persib Bandung juga seperti itu. Walaupun PS Sleman telah mencetak 1 gol tandang, tapi bukan berarti jika memang PS Sleman bisa menang 1-0, mereka akan lolos. Ya, seperti itu kan kira-kira hitungannya. Apa saya salah? Kan yang dihitungkan adalah produktivitas gol dan juga selisih gol. Nah, saya juga gak ngerti nih, apa nanti hasil akhirnya jika Sleman bisa menang nanti 1-0 pada saat bermain di Solo. Ya, saya juga kan kurang pintar ya di pelajaran matematika. Ya, saya jujur aja ke teman-teman. Maka itu jadi teman-teman saja yang memberikan perhitungan kalian di kolom komentar, di bawah konten ini. Dan kita tunggu saja pertandingan leg kedua, babak semifinal Piala Menpora tahun 2021. Dan jangan lupa, dukung dari rumah kalian masing-masing dan menghindari kerumunan. Jangan nonton bareng di luar ya, nonton bareng sama keluarga aja di rumah ya. No hate, only football. Salam sepak bola.